Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya, Maifeni Ayu, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya menjalankan misinya untuk menjadikan Nganjuk sebagai kota layak huni. Di antaranya dengan merenovasi rumah kurang layak huni hingga meresmikan gedung olahraga serbaguna Desa Kuagean, Kecamatan Loceret. Pemirsa, pembangunan fisik untuk kesejahteraan masyarakat terus digulirkan oleh Pemkab Nganjuk. Pada 27 Oktober 2021, Pemkab Nganjuk mengagendakan peresmian dua pembangunan fisik, yakni peresmian pembangunan bedah rumah dan rehabilitasi rumah kurang layak huni, dan peresmian gedung olahraga serbaguna Desa Kuagean, Kecamatan Loceret. Hadir dalam acara ini PLT Bupati Nganjuk Marhan Jumadi dengan didampingi Forkopimda dan sejumlah undangan terkait. Setibanya di lokasi peresmian, PLT Bupati Nganjuk dan Forkopimda juga menyerahkan bantuan sosial kepada warga penerima, yang sebagian besar adalah para lansia, dengan harapan bisa meringankan beban mereka di tengah pandemi ini. Bedah rumah dan rehabilitasi rumah di Desa Kuagean ini merupakan hasil sinergitas antara Pemkab Nganjuk dengan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Nganjuk. Di desa ini ada 8 rumah yang telah dibedah dan siap huni. Peresmian bedah rumah ditandai dengan penyerahan kunci rumah warga yang selesai direnovasi. Pemkab Nganjuk sendiri untuk tahun ini menargetkan sebanyak 300 rumah kurang layak huni bisa dilakukan bedah rumah menjadi layak huni. Disampaikan oleh PLT Bupati Nganjuk Marhan Jumadi bahwa tujuan dari program bedah rumah sendiri yakni memperbaiki rumah tidak layak huni milik warga kurang mampu di Kabupaten Nganjuk menjadi layak huni. Pemerintah itu punya misi besarnya yaitu bangun desa. Noto-kuto ditata, desa dibangun. Memang kita mulai dari bangun jalan kita punya, karena kembali lagi saya berangkat dari keluarga elit, ekonomi sulit, maka ada ikatan emosional kalau ketemu atau melihat orang-orang yang elit, ekonomi sulit maksudnya. Maka mimpi kami jangan sampai orang Nganjuk yang tidak sekolah, penting. Makanya saya titip Mbak Lurah, kita punya Satgas Kesatria Sosial, kita punya Satgas dari pendidikan keliling, kemiskinan keliling, mencari jangan sampai ada anak yang tidak sekolah. Minimal harus SMA, minimal. Makanya nanti mohon kalau ada data-data harus kita paksa untuk sekolah, ya, biar nanti dibiayai oleh pemerintah. Yang kedua, jangan sampai ada rumahnya yang tidak layak. Maka kita punya banyak program melalui BAS. Alhamdulillah tahun ini begitu 30. Saya juga punya komunitas ngamen amal, banyak punya ngamen dikumpulkan. Saya juga ikut toprean bangun rumah. Besok Jumat juga di Dadapan. Pemerintah daerah juga begitu, kurang lebih 300. Kemudian dari pusat 5-600 bedah rumah. Mimpi kami sama, karena jangan sampai ada orang di Nganjuk yang rumahnya tidak layak. Tak hanya peresmian bedah rumah saja pemirsa, agenda selanjutnya dari Marhan Jumadi yakni peresmian pembangunan gedung olahraga serbaguna Wahyu Srikandi, Desa Kuagean.
Pembangunan gedung olahraga serbaguna yang dananya bersumber dari APBDes dan dana desa sebesar 351 juta rupiah ini memiliki fasilitas olahraga lapangan bulu tangkis lengkap dengan lampu penerangan dan kipas angin. Peresmian GOR Serbaguna ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh PLT Bupati Nganjuk dan Kepala Desa Kewagean. Kemudian dilanjutkan pemotongan pita oleh PLT Bupati Nganjuk bersama Forkopimda. Dalam kesempatan ini, Kang Marhain juga turut mencoba arena bulu tangkis GOR Desa Kewagean ini. Harapannya dengan adanya GOR Wahyu Srikandi ini bisa menjaring bakat olahraga anak-anak desa setempat dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai acara. Alhamdulillah kita menghadiri acara yang sinergitas ya, dari Pemda, dari BAS, dari desa ya. Jadi ada bantuan sosial, terus kemudian yang kedua bedah rumah, yang ketiga bantuan dari ormas, dan yang terakhir kita resmikan ini gedung yang luar biasa. Saya pikir Bu Lurah mampu menggali potensi APBDes, terus kemudian dari dana desa tentu jadi seperti ini. Ini alhamdulillah, inilah sinergi semuanya. Sinergi dari beberapa pihak untuk bangun Nganjuk. Ini ada bedah rumah 8 jadi semuanya 30. Ya enak, problematika di Kabupaten Nganjuk, yuk kita coba urai. Kalau kita sudah urai, kita datanya ada, tinggal siapapun boleh berkontribusi terhadap Nganjuk. Sehingga enak, Nganjuk ini milik kita bersama. Saya selalu mengatakan Nganjuk ini milik kita bersama. Yuk kita bangun bersama. Pertama, untuk menjaring anak-anak yang bidang olahraga terutama badminton itu. Terus yang kedua, untuk memfasilitasi warga yang punya hajat biar tidak menutup jalan itu, alternatifnya ya bisa kita sediakan gedung di sini. Ini untuk umum, istilahnya untuk umum. Monggo siapa saja bisa memakai fasilitas gedung olahraga Wahyu Srikandi. Untuk persyaratannya sendiri seperti apa? Persyaratannya cuma satu, itu harus menyesuaikan jadwal yang sudah ada. Kang Marhain mengajak semua terlibat untuk berkontribusi demi Kabupaten Nganjuk, agar Kabupaten Nganjuk semakin maju dan masyarakatnya bisa sejahtera. Bedah rumah yang antusiasnya bagus. Maka kita kan tidak sekedar bedah rumah saja, tapi bagaimana kita evaluasi, kira-kira secara administrasi mana yang baik. Maka dapatlah 3 desa tadi, Kewagean, terus kemudian Kendang Bumen, Mancon ya, 3 ini. Ini kan bagus ya untuk percontohan, untuk motivasi bahwa kita program itu tidak sekedar program diluncurkan saja, tapi harus ada evaluasi. Sesuai enggak speknya, laporannya bagaimana, tertib apa tidak, tertib itu tertib isinya, tertib waktunya. Sehingga tadi ada 3 desa. Harapannya memang kalau di sini kalau bisa, satu memang sarana olahraga, dan tadi ada bulu tangkis. Yang kedua kegiatan-kegiatan warga nanti bisa diwadahi di satu titik di sini.
Dia ada tempat yang luas, jika ada orang yang mantu punya hajatan, enggak usah main gedung atau nutup jalan. Oh, tempatkan di sini. Sewa tapi murah, maka nanti ada peraturan, ada perdes ya, perdes nanti biar diatur. Kalau misalnya nyewa berapa, tapi yang penting tidak mahal, tempatnya juga enak, kan begitu. Sehingga apa? Pembangunan ini juga punya nilai produktif. Dari Nganjuk, Tim Liputan JTV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, kami akan segera kembali hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama Kembang Lambe.